Benarkah ijazah Jokowi itu asli? Karena kemarin kita lihat teman, Jokowi melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya atas kasus fitnah atau pencemaran nama baik Jokowi sendiri. Karena itu Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu artinya bahwa Jokowi punya keyakinan bahwa ijazahnya itu 100% asli, sehingga Jokowi berani melaporkan. Tapi sisi lain teman, kita melihat Rizmon Sianipar ataupun Roy Suryo itu menyatakan ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu adalah palsu. Tentunya beliau-beliau itu punya dasar yang kuat, apalagi Bang Rizmon Sianipar itu ahli forensik. Tentu saja beliau meyakini bahwa itu palsu. Tetapi Jokowi punya keyakinan yang kuat bahwa ijazah itu asli, sehingga Jokowi berani melaporkan orang-orang yang dianggap memfitnahnya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikuti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel News. Kali ini teman, kita akan bahas lagi terkait ijazah Jokowi asli atau palsu. Karena ini semakin menarik teman untuk kita bahas, karena kemarin Jokowi sudah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya yang dianggap memfitnah dirinya terkait ijazah palsu. Tapi sisi lain kita juga melihat Roy Suryo, Rizmon Sianipar punya keyakinan. Bahkan Rizmon mengatakan 11.000 triliun % bahwa ijazah yang beredar itu adalah palsu. Maka nanti tentunya akan diuji di pengadilan. Nah, teman-teman, coba kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Jokowi setelah melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Tonton video yang satu ini. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Nah, itu teman yang disampaikan Jokowi bahwa masalah ini gampang, tapi penyelesaiannya ini di ranah hukum. Makanya Jokowi melaporkan. Namun apa yang dilakukan Jokowi itu teman ya, disayangkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang mestinya tidak dilakukan oleh Jokowi. Orang-orang yang menyampaikan kritik seperti Roy Suryo, Rizmon Sianipar itu adalah orang-orang yang kritis teman ya, kritis terhadap kondisi yang ada, sehingga beliau mengatakan terkait ijazah Jokowi itu palsu. Mestinya Jokowi memberikan ruang kepada mereka untuk supaya membuktikan teman apakah asli ataupun palsu, dan tidak perlu melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Nah teman, berikut yang disampaikan oleh Abraham Samad. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rizmon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Abraham Samad, yang sebenarnya yang dilakukan Jokowi itu melanggar undang-undang, karena kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi teman ya, nasi telah menjadi bubur, semua sudah siap dengan resiko masing-masing. Baik Jokowi yang sudah melaporkan, karena kalau orang sudah melaporkan berarti dia sudah punya alat teman, alat untuk memperkuat laporannya, yaitu bukti. Buktinya apa? Bahwa ijazahnya itu asli, makanya dia melaporkan. Sisi lain teman, Bang Rizmon Sianipar maupun Roy Suryo juga punya dasar yang cukup kuat, sehingga beliau menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Nah, kemarin itu ada juga yang mengatakan teman ya,
para pendukung Jokowi mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kenapa asli? Karena sudah terbukti teman, Jokowi itu lolos di KPU dan menjadi wali kota. Kemudian ke Jakarta teman, lolos juga menjadi gubernur setelah melewati KPU kan. Jadi pendaftaran lewat KPU artinya itu ijazah Jokowi sah. Kemudian maju ke calon presiden dan itu pun juga lolos teman. Artinya 2 kali pemilihan calon presiden lolos Jokowi. Itu artinya ijazah Jokowi itu asli. Tetapi teman, ini ada satu pernyataan dari ketua KPU yang mengatakan bahwa masalah ijazah itu pihak KPU tidak secermat itu menilai apakah palsu atau asli. Nah, lagi pula teman ya, KPU itu punya waktu yang juga terbatas. Yang kedua, tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah ijazah itu asli ataupun palsu. Nah, coba teman ya, kita baca beritanya dari tirto.id. KPU akui kurang teliti periksa ijazah peserta Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengakui adanya kendala keterbatasan waktu dalam menentukan keaslian dokumen ijazah seorang calon kepala daerah. Hal itu menyusul sejumlah calon kepala daerah yang diputuskan didiskualifikasi di sidang perselisihan hasil pemilihan PHP Mahkamah Konstitusi. Salah satu kasus yakni soal ijazah palsu dalam keikutsertaan calon kepala daerah. Selain tidak punya waktu, KPU juga tidak memiliki kewenangan untuk langsung menyatakan ijazah seorang calon kepala daerah itu palsu atau tidak tanpa adanya keputusan dari lembaga yang berwenang. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Ketua KPU, artinya tidak seteliti itu apakah ijazah itu palsu atau asli. Buktinya teman ya, setelah kemenangan ditentukan oleh pihak KPU, ternyata digugat oleh lawannya, masuk di MK, ternyata di MK didiskualifikasi karena ijazahnya itu palsu. Lalu bagaimana dengan Jokowi teman ya? Jokowi kan sudah tidak menjadi kepala daerah, tidak menjadi presiden. Bagaimana misalkan nanti ijazahnya palsu, dibawa ke MK, apa keputusan MK? Nah, kalau begitu teman, kita tinggal tunggu aja teman, apa keputusan dari pengadilan nanti. Nah, itulah teman terkait ijazah palsu. Memang pelik, rumit, apalagi yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah ataupun presiden. Nah, lalu menurut teman-teman, apakah ijazah Presiden Jokowi itu asli atau palsu? Coba tulis di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.